belajar sebelumnya. Pengetahuan yang menjadi bekal dalam mempelajari suatu materi yang baru disebut pengetahuan prasyarat. Jika pengetahuan prasyarat belum dikuasai dan guru melanjutkan pada materi berikutnya, bisa dipastikan bahwa siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran. Karena itu, guru harus mengetahui hierarki belajar untuk mengajarkan suatu materi. Kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fajar dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kendari, diperoleh bahwa pengetahuan prasyarat dari SPLDV tidak dimiliki oleh siswa. Kurangnya pengetahuan siswa mengenai pengetahuan prasyarat, salah satu penyebabnya adalah karena guru menerapkan pembelajaran yang kurang efektif, sehingga siswa hanya menghafal materi tanpa memahami apa sebenarnya yang telah dipelajari. Oleh karena itu, disarankan untuk menerapkan pembelajaran bermakna. Dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan pembelajaran bermakna untuk memantapkan pengetahuan prasyarat siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas 10. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana tanggapan siswa dalam proses pembelajaran bermakna pada materi SPLDV di kelas 10. Yang kedua, apakah pembelajaran bermakna bisa memantapkan pengetahuan prasyarat siswa pada materi SPLDV di kelas 10. Kemudian tujuan pembelajaran ada dua, yaitu untuk mengetahui tanggapan siswa dalam proses pembelajaran bermakna pada materi SPLDV dan untuk mengetahui bahwa pembelajaran bermakna bisa label kelas 10 atau tidak. Kemudian manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Adapun isi dari bab 2 sebagai berikut. Pertama, pengetahuan prasyarat. Pengetahuan yang menjadi bekal dalam mempelajari suatu materi yang baru disebut pengetahuan prasyarat. Salah satu materi dalam matematika yaitu SPLDV. Adapun materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari SPLDV yaitu pertama bilangan bulat, kemudian aljabar, lalu sistem persamaan linear satu variabel. Selanjutnya hierarki belajar. Hierarki belajar merupakan struktur belajar yang terdiri dari tingkatan-tingkatan belajar. Hierarki belajar harus disusun dari atas ke bawah, mulai dengan menempatkan kemampuan, pengetahuan atau keterampilan yang menjadi salah satu tujuan dalam proses pembelajaran di puncak, diikuti kemampuan, keterampilan dan pengetahuan prasyarat harus mereka kuasai terlebih dahulu agar mereka berhasil mempelajari keterampilan dan pengetahuan di atasnya. Kemudian pembelajaran bermakna. Ausubel mengemukakan adanya dua macam belajar, yaitu belajar berhafalan dan belajar bermakna. Ausubel menyatakan hal berikut sebagaimana dikutip Orton, yang artinya, jika diminta untuk mereduksi psikologi pendidikan menjadi satu prinsip saja, maka menurutnya satu faktor terpenting yang berpengaruh pada proses pembelajaran adalah apa yang diketahui siswa, sehingga guru harus mengartikan bahwa ia mengajar siswa berdasarkan apa yang telah diketahuinya. Kemudian pembelajaran bermakna dan pemantapan pengetahuan prasyarat. Menurut Ausubel, prasyarat belajar bermakna adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, materi yang akan diajarkan harus bermakna secara potensial. Kemudian peserta didik harus bertujuan melaksanakan pembelajaran bermakna sehingga mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut, setidaknya ada 3 penelitian. Lalu bab 3, metode penelitian. Adapun isi dari bab 3 ini sebagai berikut. Rancangan penelitian. Yang pertama, model penelitian. Rancangan penelitian mengacu kepada model Kemis dan McTaggart, yaitu penelitian tindakan kelas. Satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang sebagai satu siklus. Oleh karena itu, pengertian siklus pada kesempatan ini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian setting penelitian dan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 3 Bulukumba dan menjadi subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas 10. Adapun teknik pengambilan subjek yaitu purposive sampling
pengumpulan sumber informasi yang tersedia secara tepat dimaksudkan untuk mengoptimalkan informasi atau target yang lebih spesifik atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Dan jenis dan cara pengumpulan data. Pertama, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian, data yang berupa gambaran setiap kegiatan dalam kelas. Adapun data-data tersebut diperoleh dari hasil belajar siswa, hasil wawancara dengan siswa, dan hasil observasi secara langsung. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari guru matematika atau data yang diperoleh dari informasi lain yang bukan dari subjek penelitian. Kemudian cara pengumpulan data, yang pertama data tertulis. Data dikumpulkan berdasarkan hasil tes yang dilakukan sebelum dan sesudah tindakan kelas. Kemudian observasi secara langsung, wawancara dengan siswa, dan catatan lapangan. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini terbagi menjadi dua siklus. Setiap siklus terbagi menjadi 4 komponen. Pertama, perencanaan tindakan. Pada perencanaan tindakan yang dilakukan yaitu membuat skenario pembelajaran, membuat RPP, membuat gambar observasi guru dan siswa, membuat LKPD, dan menyiapkan tes akhir tindakan. Kemudian setelah mempersiapkan semua, lakukan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian melakukan observasi atau evaluasi. Jadi pada tahap observasi ini peneliti dibantu oleh rekan sejawat yang bertindak sebagai observer. Kemudian refleksi. Pada tahap ini peneliti bantu teman sejawat mengumpulkan aktivitas siswa selama pembelajaran sedang berlangsung. Dari semua data aktivitas siswa akan dijadikan bahan refleksi, kelebihan dan kelemahan siswa dalam menerima pembelajaran bermakna. Oleh karena itu, setelah direfleksi, itu bisa menjadi bahan dalam perencanaan pada siklus berikutnya. Kemudian direncanakan kembali dengan perbaikan-perbaikan, kemudian melaksanakan tindakan, melakukan observasi, lalu melakukan refleksi kembali. Selanjutnya, teknik analisa data. Adapun teknik analisa data, yang pertama mereduksi data. Setelah data lapangan terkumpul, segera data tersebut direduksi, artinya diperiksa kembali dan disusun untuk dilakukan analisa data. Yang kedua, penyajian data. Setelah mereduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang berbentuk naratif. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk memberikan beberapa kesimpulan dari hasil pengamatan dan penafsiran serta evaluasi. Dan adapun indikator keberhasilan penelitian ini adalah tingginya pengetahuan peserta